Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif dengan saya Ratu Sucia Veronica, Sarjana Pendidikan CGP Angkatan 11 Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Di sini ada yang paling utama di sini ada saya perkenalkan fasilitator saya atau Triono MPD, pengajar praktis saya Maghrib Wisnawati SPD, dan saya sendiri Ratu Sucia Veronica SPD. Di sini kita terlebih dahulu memberikan rancangan tindakan untuk aksi nyata, di mana latar belakangnya murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya sendiri. Tujuan aksi nyata itu sendiri menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai kebajikan universal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat dalam melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif tanpa halangan apapun. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin Allahumma amin. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Buleleng serta rekan-rekan Dewan Guru yang saya banggakan, perkenankan saya sebagai moderator untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua inti, dan acara yang ketiga penutup. Marilah kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Dilanjutkan acara yang kedua, yakni acara ini. Pemaparan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Ratu Sucia Veronica, Sarjana Pendidikan. Kepada Ibu Ratu Sucia Veronica, Sarjana Pendidikan, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Kepala Sekolah SMA 1 Buleleng, yang saya hormati guru-guru hebat SMA Negeri 1 Buleleng, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kesehatan, keselamatan sehingga kita berkumpul bersama dalam kegiatan hari ini, yaitu diseminasi budaya positif yang saya lakukan pada hari ini. Pertama-tama saya menyampaikan tujuan kegiatan hari ini. Tujuannya itu adalah merupakan tugas aksi nyata saya sebagai saya yang mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak. Jadi ini adalah tugas aksi nyata saya. Bapak Ibu semuanya, perlu diketahui di sini saya sudah mempelajari satu modul. Dalam satu modul itu terdiri dari beberapa submodul. Submodul pertama yaitu 1.1 sampai 1.4.
Nah, kali ini kita berada pada tugas aksi nyata saya submodul 1.4 yaitu aksi nyata tentang budaya positif. Nah, pada saat ini Bapak Ibu semuanya, saya di sini melakukan penyampaian materi pengimbasan untuk kawan-kawan semua apa yang sudah saya pelajari, tentang apa pelajaran yang sudah saya pelajari dalam mengikuti guru penggerak khususnya sampai pada titik 1.4 ini tentang budaya positif agar bisa kita terapkan di sekolah kita yang tercinta. Di sini bisa lihat santai aja Bapak Ibu. Kayaknya karena bukunya agak tegang jadi ikut tegang juga ya Bapak Ibu semuanya. Jadi di sini boleh dilihat di sini menyebarkan pemahaman dan pengalaman menerapkan budaya positif. Judulnya dari aksi nyata saya Bapak Ibu. Selanjutnya saya bacakan. Selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Boleh dilihat Bapak Ibu, ada poni saya yang agak cantik tapi memang cantik kayaknya. Oke, di sini ada poni 1.4 budaya positif. Ratu Sucia Veronica, saya sendiri SMA Negeri 1 Pulau Bawang, CGP Angkatan 11 Kabupaten Waigana Lampung. Bapak Ibu semuanya penasaran nggak? Bucia dalam kegiatan itu siapa sih fasilitatornya? Nah, di situ kita sambil sharing harapan saya pada saat saya mengibarkan budaya positif ini, adik-adik saya seperti ini. Teman-teman saya di sini juga ada Bu Winda, ada Bu Erni, ada Bu Sinti, ada Bu Asi, dan semua bisa mengikuti jejak saya untuk mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Banyak hal positif yang kita dapatkan di sini. Nah, di sini nanti akan ada namanya fasilitator. Kebetulan di sini fasilitator saya ada Bapak terganteng kalau kata namanya, karena kami juga kelompok kami pada cewek semua Bapak Ibu. Di sini ada Bapak Atok Priyono MPD. Ada pengajar praktik saya Maghrib Lisnawati SPD, dan saya sendiri CGB Ratu Sucia Veronica SSD. Selanjutnya sebelum kita masuk ke budaya positif, bolehkah saya menceritakan dulu keterkaitan modul 1.1 sampai 1.4? Boleh ya, kita sharing ya. Di sini dalam modul 1.1 saya itu mempelajari tentang filosofi pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Yang modul 2 saya belajar tentang nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga modul 1.3 saya belajar tentang visi guru penggerak. Keempat saya belajar yang sekarang kita bahas tentang modul 1.4 yaitu budaya positif. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya, apakah ada keterkaitannya? Betul sekali. Adanya budaya positif di sekarang yang sedang kita bahas itu ada keterkaitannya dari modul 1.1, submodul 1.1 sampai submodul 1.4. Pertama di sini filosofi pemikiran yang hadir, lanjut kepada nilai guru penggerak, nilai peran guru penggerak, visi guru penggerak, sampai di paling atas itu ada di titik panah kuning itu budaya positif. Tujuan akhirnya apa sih? Tujuan akhirnya untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan peserta didik yang berdasarkan profil pelajar Pancasila. Jadi ada bagaimana bertakwa, ada berpikir kritis, ada kreatif, ya, ada gotong royong. Pada saat kita sudah melakukan langkah-langkah tersebut, kita berharapnya tujuannya kita mendapatkan peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya
ada foto saya lagi di luar. Iya, memang sering foto bucinya. Di sini ada nilai dari guru penggerak. Dari pernyataan Bapak Ki Hajar Dewantara, maka seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pelajaran yang berpusat pada murid. Karena di pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu, kita biasanya kan berpikir bahwa kalau belajar itu yang berpusat kita ya sebagai guru. Pokoknya kerjakanlah, kerjakan halaman sekian dan sekian, terus kita jelaskan, gitu ya. Itu pemikiran kita selama ini. Ternyata pemikiran Pak Buci baru tahu juga setelah mengikuti CGPP bahwa pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara itu luar biasa, bahwa berpusat pada murid. Berarti bukan berarti kita adakan murid, bukan. Artinya kita itu mendengarkan, memahami apa sih yang dibutuhkan siswa itu, gitu. Karena kenapa? Karena terkaitnya dengan budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita, gitu. Nah, pada saat itu kita perlu nilai kita sebagai guru apa saja. Di sini ada nilai mandiri, ada relatif, ada inovatif, ada kolaboratif, ada berpihak pada murid. Nah, peran apa saja sih peran guru penggerak itu? Dia sebagai pemimpin, menjadi pemimpin bukan berarti kita memimpin pembelajaran tetap berpusat pada murid. Nah, perannya adalah menjadi coach bagi guru lain, artinya berbagi ilmu. Apa yang kita dapat kita bagi ilmu dengan teman yang lain. Mendorong kolaborasi, melakukan semua hal yang kita lakukan itu efektifnya itu berkolaborasi. Untuk selanjutnya mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktisi. Itu nilai dan peran guru penggerak. Nah, pada saat modul 1.3 Bapak Ibu, kami ditugaskan untuk membuat visi. Nah, visi guru penggerak. Jadi kebetulan usia ini dalam satu kelompok ada 5 orang. Di situ kami melakukan diskusi. Nah, kami punya visi yang kami bawa masing-masing. Misalnya Bu Cia, kebetulan teman Bu Cia ada Bu Eva, ada Bu Nana, ada Bu Yati, ada Pak Ahmad. Teman-teman itu mempunyai visi, terus digabungkan menjadi satu untuk menjadi visi penguat kami, kelompok kami. Nah, itulah yang kami tampilkan kemarin pada saat submodul 1.3. Apa sih tujuan visi itu sendiri? Tujuan visi itu sendiri adalah agar terdapat suatu keinginan, harapan yang kita punya untuk peserta didik kita. Bukan untuk sekarang ini saja, tetapi 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun akan datang jika visi itu memang tepat adanya, gitu. Nah, tetapi Bapak Ibu, dalam membuat visi itu kami juga ada langkah-langkah yang kami lakukan. Ada langkah namanya langkah bagja. Ya, kebetulan di sini alhamdulillah ada guru penggerak juga, Ibu Nur di sini angkatan 10, pasti sudah terlewati di sini ya. Ya, kemarin sudah terlewati. Sama ya Bu Nur ya, yang ada langkah-langkah yang kita lewati ya, ada bagja. Di bagja itu nak, itu terus biasa guru-guru. Jadi teman-teman, pada saat bagja itu apa sih kunci bagja itu? Ternyata langkah-langkah untuk kita mendapatkan visi guru penggerak. Untuk mendapatkan suatu visi, kita memerlukan langkah-langkah yang disebut namanya bagja. Bagja itu sendiri di sini bisa dilihat Bapak Ibu ya. B itu buat pertanyaan. A, ambil pelajaran. Bagja apa? B, A, G, gali mimpi. Yang keempat J itu jabarkan rencana. Yang kelima baru yang terakhir itu aksi. Nah, di sini itulah tahap-tahap untuk melakukan membuat visi. Itu kemarin itu makanya belajar dari situ. Nah, saya di sini sharing artinya apa sih tujuan berusia selama bergerak gitu ya. Kayaknya ujian itu happy aja, kita ada bukan betul happy banget. Dan guru penggerak itu happy. Mudah-mudahan Ibu Sisil ketika kalian baru bisa Bu Susi bisa ikut juga ya guru penggerak. Ini Bu Cia sama Bu Rami ada satu lagi
CGP dari sekolah kita kan ada bulannya ya. Itu kalau bisa teman-teman yang hari ini itu bisa ikut semua di CGP angkatan 12 atau 13 ya. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, itu tadi rangkaian keterkaitan saya mempelajari 1.1 sampai 1.3 hingga saat ini masuk kepada 1.4 yaitu budaya positif. Kayaknya pada ngantuk ya, apa lapar atau gimana? Kita berdiri dulu deh, kita semangat dulu deh. Kita bangun dulu ya Bapak Ibu. Bapak kita tegakkan badan kita yang terasa alkohol yang terasa berat. Nah, oke, kita coba dulu tepuk semangat bisa ya? Bisa ya. Nah, pucat tangan dulu ya. Kalau nggak seperti ini, tepuk semangat. Oke, Bapak Ibu semuanya, kita masuk di budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Seperti apa budaya positif itu? Oke. Budaya positif itu ya itu pembiasaan. Di situ nanti ya Bapak Ibu. Di sini budaya positif berdasarkan beberapa tahap bagja yang tadi Bu Cia jelaskan akan muncul pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Nah, tadi kan kata Bu Cia kita siapkan dulu visi kita. Kita mau bawa kemana nih sekolah kita? Kita tujuan sekolah kita ini apa nih? Apa yang kita harapkan dari peserta didik kita? Pada saat kita setelah membuat visi, kita langkah-langkahkan dengan bagja. Tujuannya adalah ke situ tadi, untuk mencapai budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan apa? Menimbulkan rasa aman, rasa nyaman pada siswa kita. Itu tujuannya. Jadi nanti bahasa yang lain ya, kita masuk ke sini. Budaya positif juga dapat mendorong murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sehingga sebagai proses kemerdekaan pada dirinya sendiri. Jadi artinya pada saat budaya positif ini sudah kita terapkan, kita berharapnya ada rasa nyaman, ada rasa aman pada peserta didik itu, dan mendorongnya untuk berpikir, bertindak sesuai dengan atau menciptakan sebagai proses kemerdekaan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Jadi pada saat kita menciptakan budaya positif itu apa tujuannya? Tujuannya agar anak peserta didik kita merasa aman, nyaman, sehingga dia berpikir dan bertindak itu penuh dengan rasa tanggung jawab, penuh dengan rasa lebih mandiri lagi, bukan paksaan atau bukan dengan hukuman. Itu maksudnya. Nah, tiga sekali lagi, apa sih titiknya budaya positif? Kenapa harus diterapkan di sekolah kita? Untuk menghapus namanya hukuman. Karena Bapak Ibu semuanya ternyata hukuman itu bukan jalan yang terbaik untuk bisa mengolah peserta didik kita menjadi disiplin. Nah, nanti kita bahas apa perbedaan kalau dia tidak diberi hukuman dengan dia tidak diberi hukuman tetapi dia bisa jadi disiplin. Nah, kita membuat budaya positif itu peserta didik bisa disiplin, bisa bertanggung jawab tanpa hukuman. Itu yang perlu kita ketahui. Selanjutnya, nah di sini ada konsep budaya positif yang akan saya bahas. Bapak Ibu, konsep budaya positif itu sebenarnya ada 6. Pertama ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua itu disiplin positif.
ketiga itu motivasi perilaku manusia dan keyakinan kelas. Yang keempat itu adalah posisi kontrol. Yang kelima itu ada namanya kebutuhan dasar manusia. Yang keenam ada restitusi, segitiga restitusi. Nah, kebetulan bagian saya hari ini saya menjelaskan tentang atau memberikan penjelasan tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia dan keyakinan kelas. Untuk yang selanjutnya tidak lagi nanti akan dijelaskan oleh teman saya bukan kita. Nah, untuk selanjutnya pertama apa yang kita lakukan? Perubahan paradigma, artinya perubahan sudut pandang. Yang tadinya kita berpikir, oh budaya positif itu harus dimulai dengan hal-hal yang disiplin. Pada saat anak itu bisa disiplin, berarti budaya positif itu akan terlaksana. Tetapi dengan cara apa? Disiplin itu. Nah, disiplin macam-macam ya, kita harus mungkin sama belajar hari ini bahwa disiplin itu adalah pemberian. Kalau dia tidak bisa, nggak ikut disiplin, ya kita kasih hukuman, gitu ya. Nah, bagaimana kita menerapkan disiplin itu tanpa hukuman? Karena nanti kita terakhir ada penjelasannya, hukuman itu ternyata Bapak Ibu adalah identitas yang gagal. Jadi tidak boleh dilakukan. Ya, sebenarnya. Jadi bagaimana cara kita kali ini kita bisa mengubah mindset kita tentang bahwa bisa nggak sih kita menyelesaikan suatu ribut. Buce juga. Buce belajar juga gitu. Buce di sini kayak Bu Binda, Bu Devi, Bu Eli, Bu Dian yang lebih lama di sini daripada saya. Mohon maaf belum Mariati itu bukan untuk menggurui, tetapi hanya sharing bagaimana caranya kita mewujudkan sekolah kita dengan budaya positif sesuai harapan kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita sama-sama sharing dan sama-sama berkolaborasi, gitu ya Bapak Ibu. Nah, perubahan paradigma. Nah, pada saat kita dalam membangun budaya yang positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif. Kembali lagi, aman, nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, mencipta dan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Seperti itu ya Bu, pada saat kita mau memulai sekolah kita menjadi budaya positif, kita harus memerlukan perubahan paradigma sudut pandang kita dulu. Gitu Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, nah, di sini maksud disiplin positif. Di sini ada teori kontrol dari Dr. William Glaser. Apa sih disiplin? Apa makna disiplin? Pada saat kita akan menyampaikan anak-anak apa itu ya disiplin, kita menerapkan anak itu disiplin, tapi kita sendiri belum tahu apa sih itu disiplin. Nah, kita harus tahu apa itu disiplin. Disiplin itu adalah belajar mengontrol diri untuk menggali semua potensi diri agar tercapai tujuan yang sesuai dengan nilai-nilai kebijakan. Artinya agar tercapai nilai-nilai yang kita inginkan. Nah, itu ternyata disiplin itu Bapak Ibu. Buce juga bantu Nimo, ternyata disiplin itu adalah belajar mengontrol diri kita dengan menggali semua potensi agar apa? Agar tercapainya tujuan untuk tercapai nilai tujuan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini ada juga tentang semua teori motivasi. Teori motivasi Bapak Ibu. Ternyata motivasi itu ada macam-macam. Ada dari eksternal, ada dari internal. Kalau internal, motivasi internal itu terdiri dari diri kita sendiri nih. Memotivasi untuk bisa, misalnya saya terlambat nih. Misalnya peserta didik terlambat, kita menggali menanyakan. Kalaupun dia mau tidak terlambat lagi, itu dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Tetapi memang benar motivasi itu ada macam-macam, dari internal maupun eksternal. Kalau internal dari diri dia sendiri, kalau eksternal dia dari orang lain gitu. Tetapi apa tujuannya? Tujuannya untuk mendapatkan, untuk tercapainya nilai-nilai kebajikan. Artinya pada saat dia punya motivasi yang
dalam maupun dari luar, dia akan mendapatkan nilai-nilai kebajikan pada dirinya sendiri. Contoh misalnya, dia datang terlambat, kita tanyakan, Bapak Ibu, kita panggil, nah kenapa datang terlambat? Ini Bu, saya kesiangan. Nah, kalau kesiangan, siapa yang rugi? Kamu ketinggalan mata pelajaran, teman-temannya sudah ada di dalam kelas. Itu kita ulas dulu. Kita ulas, kita tanyakan. Nah, pada saat terus kita tanya, salah nggak ya kamu? Iya Bu. Nah, nanti dia akan bertanya. Kalau dia jawabnya enggak, ya berarti kita pantau lagi tuh besoknya. Mau itu apa? Itu anak gitu. Nah, tapi kalau dia jawabnya iya Bu, berarti dia menyadari kesalahannya. Oke, sekarang itu dari apa bahasamu untuk menyadarinya. Berarti dia mencoba motivasi dia dari dirinya sendiri, bukan dari orang. Tetapi kalau dia bahasanya, oke kecil, besok kalau kamu mau terlambat, besok saya kasih nomor satu, bisa buci ya, kasih nomor satu deh. Kalau kamu bisa terlambat, atau saya beli kaos kaki baru deh, misalnya begitu. Itu motivasi dia. Oh, bisa juga asal tujuan itu bisa tercapai. Gitu. Kenapa Bapak misalnya kaos kaki saya hilang satu, besok saya bisa beli ini misalnya. Enggak apa-apa, itu motivasi eksternal dari orang lain berupa barang yang bisa membuat dia motivasi untuk bisa tidak terlambat lagi. Gitu. Nah, selama ini Bapak Ibu mungkin kunci juga sama. Kalau terlambat itu, ini tasnya kuat. Apa namanya? 50 kali. 50 kali pingsan orang ya Bu. Atau bersih WC tuh, di ruang menutup kotor tuh. Emang itu kan ini dosa besar ini. Emang nggak itu kan bersih kami bersih kan? Jadi ternyata itu salah, Bapak Ibu. Ternyata hal yang seperti itu tidak benar adanya. Jadi sekarang saya kembali lagi saya berharap, kenapa saya melaporkan ini kita bersama-sama untuk bisa merubah mindset gitu ya, Ibu sudut pandang itu. Nah, selanjutnya pada saat peserta didik itu mengetahui nilai-nilai kebajikan, apa yang tepat nanti kita lakukan? Kita mulai dari membuat keyakinan kelas. Nah, nanti kalau sudah dia paham dengan keyakinan kelas dia, akan muncul nanti tanggung jawab dimulai dari keyakinan kelas sampai nanti dia bisa mengetahui nilai-nilai kebajikan universal yang lain. Begitu. Nah, di sini ada posisi kontrol, di sebelah Bapak Ibu, di sini ada posisi kontrol, ada segitiga restitusi, nanti itu insya Allah akan dijelaskan teman kita Ibu Rami. Nah, selanjutnya disiplin. Disiplin tadi sudah bisa jelaskan ya Bapak Ibu dulu bahwa disiplin itu tadi adalah belajar mengontrol diri, menggali semua potensi diri agar tujuan kita tercapai. Tujuan apa? Tujuan ke nilai-nilai kebajikan. Di sini ada tujuan disiplin positif. Nah, setelah kita melakukan sudah tahu tadi dengan apa sih, sudah tahu apa itu makna disiplin. Sekarang kita ke tujuan disiplin positif. Mengapa kita melakukannya? Untuk apa? Untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Garis bawah nilai-nilai yang percaya kemarin bagaimana ujian tadi yang mereka ketahui tentang nilai-nilai kebajikan. Nanti kita akan buat contoh nilai-nilai keyakinan kelas. Kita mulai dari contoh keyakinan kelas. Selanjutnya, ini teori motivasi pelaku yang saya paparkan tadi bahwa ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Di sini motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu motivasi apa ya? Apa yang kira-kira saya lakukan biar saya tidak kena ini, kena hukum itu, gitu. Itu motivasi eksternal. Nah, yang kedua ada lagi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Tadi saya contohkan, misalnya saya akan mendapatkan kaos kaki baru karena kaos kaki
hilang tadinya. Itu motivasi mana? Motivasi internal. Dan yang ketiga ada motivasi internal. Nah ini yang berasal dari mana? Yang berasal dari diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa ya bila saya melakukannya? Apakah saya akan menjadi orang yang lebih buruk lagi, atau lebih baik lagi, atau bertanggung jawab lagi? Itu namanya motivasi internal. Selanjutnya, nah ini hukuman. Nah, akan bertanya ya, apa sih hukuman? Seperti apa hukuman itu? Nah, di sini hukuman bersifat tiba-tiba akan atau tidak terencana. Siswa tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan di samping itu. Hukuman itu yang bersifat tiba-tiba atau tidak terencana, siswa tidak tahu ya. Hukuman hanya bersifat satu arah, betul ya? Ya nggak? Lari ke lapangan atau copot sepatu kamu jalan kamu nggak pakai sepatu. Itu satu arah, bukan dua arah. Kita apa pernah kita tanya tahu nggak hukum? Itu nggak pernah ya. Yang penting kita sudah hukum jalan deh gitu ya. Nah, di sini hukuman hanya bersifat satu arah dari guru yang memberikan dan siswa hanya menerima hukuman tanpa suatu diskusi atau arahan dari guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman berupa fisik maupun verbal akan membuat siswa tersakiti. Jadi jangan sampai ibu-ibu. Ternyata kalau kita melakukan hukuman, siswa itu sakit hati. Kemarin saya ngobrol sama guru bahasa Inggris saya, guru sosial. Betul, ternyata hukuman itu bisa sampai kapanpun dia mau. Sampai dia mungkin kalau lihat nggak pasti lihat orang ini pasti dia lihat karena dia hukuman. Ternyata itu bukan solusi yang baik, solusi yang bakal dikenang terus gitu. Kita nggak mau hanya Bapak Ibu dikenang jadi peserta didik, jadi penghukum. Mau nggak Bapak Ibu? Nggak. Ya. Kalau kita ini kan pengennya kalau kita nggak mengajar lagi, kalau kita tidak mengajari dia lagi, dia bakal mengenang kita kan Bapak Ibu. Kalau ketemu kita ibu udah nggak ketemu kangen loh Bu, enak nggak gitu ya? Atau kalau dia ngomong, males banget dulu biasanya saya begitu kan, nggak enak kan seperti itu ya. Jadi ternyata lebih enaknya kita itu dikenal guru sebagai guru yang bisa tidak pernah menyakiti gitu. Dengan cara apa? Dengan cara tidak menghukum. Inilah yang kita harapkan, budaya positif ini yang kita harapkan. Semoga sekolah kita setelah pemaparan ini, setelah kita belajar bersama, sedikit demi sedikit kita mengimbaskan itu kepada peserta didik kita yang tadinya kita agak galak, dengan Ica juga galak sih. Artinya, tapi setelah belajar, betul sekali, setelah belajar ini saya berpikir, oh benar saya salah ternyata treatment saya sangat selama ini. Tapi ada pun emosi itu kadang itu ya Bapak Ibu. Cara menghindarinya kalau panas, oke pergi aja deh. Nanti kalau sudah lama baru tunggu aja dan di ruangan kan. Nanti kita akan ngobrol dengan apa? Dengan sudah emosi lagi. Minum es dulu, kita kan minum apa? Bukan ini makan somai dulu kan gitu. Jadi kita tenang dulu, baru nanti kita temui anak-anak. Alhamdulillah ya kan ya. Kenapa tadi berantem ya? Senang aja kita selesaikan kayak begitu. Dan awalnya kalau kita pernah suatu berantem ya, dia tuh rumus aja kan ya gitu kan. Besok kamu sampai kalau nggak mau sekolah lagi semua kamu sini kan. Karena kita mungkin bawa lapar. Tapi kan kalau sudah kenyang, gurunya juga kan apa namanya butuh energi juga mau beroleh lagi. Itu mudah-mudahan setelah ini kita bisa mengikhlaskan budaya positif di sekolah. Sedangkan disiplin dalam bentuk sanksi atau konsekuensi sudah terencana atau sudah dibahas dan disepakati sebelumnya oleh guru dan siswa. Sanksi dibuat oleh guru atau sekolah dan siswa sudah mengetahui sanksi konsekuensinya yang akan diterima. Tetapi sanksi konsekuensi tetap membuat siswa merasa tidak nyaman dan dalam jangka waktu pendek. Oke, di sini dia menjelaskan betapa apa sih perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Ternyata masih konsekuensi itu sudah terencana ya Bapak Ibu. Sudah apa ya Bapak? Kesepakatan. Kalau kamu terlambat, kamu begini.
kalau kamu nggak mengerjakan tugas itu tidak sesuai waktu, inilah konsekuensinya. Ternyata bapak ibu itu tetap membuat siswa merasa tidak nyaman dalam jangka pendek. Walaupun dia katakan kalau hukuman itu tadi dalam jangka pendek dia selalu ingat bahwa dia tersakiti. Tetapi kalau konsekuensi itu sama ternyata, tetapi perbedaannya dia merasa tidak nyamannya dalam waktu atau jangka waktu pendek, gitu. Ternyata masih juga ya, apa betul solusinya ya? Ternyata hukuman kurang baik, itu kan yang bukan ya konsekuensi apa yang harus kita nanti kita bahas selanjutnya. Selanjutnya Bapak Ibu, apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Ini bisa dilihat Bapak Ibu. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi karena dia sudah ada konsekuensi atau tidak ada kesepakatan. Selanjutnya, membuat anak sakit kalau dia hukuman. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Tetapi kalau hukuman akan membuat anak sakit dalam jangka waktu panjang, sakit hati mungkin ya. Di sini ada kalau hukuman anak membenci kedisiplinan, benar nggak? Jadi disiplin itu kalau menjadi momok bagi dia benci, malah dia mau ternyata efeknya itu dia membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Kenapa? Karena dia udah ada kesepakatan. Kalau misalnya saya tidak melakukannya, itu sudah menjadi kesepakatan saya, konsekuensi saya begitu. Itu perbedaannya. Selanjutnya ada kalau hukuman itu dipaksa, tapi kalau konsekuensi dia stimulus itu dia berpikir sebabnya apa, akibatnya nanti apa nih, kalau saya melakukan ini akibatnya apa, itu bedanya. Tetapi kalau hukuman dia itu paksaan, dia nggak terima sebenarnya, tetapi harus dilakukan. Terus selanjutnya mendorong anak menyakiti diri sendiri. Dia nggak sibuk, kan disuruh lari lapangan ya, sebenarnya dia nggak mau untuk dia lari gitu ya, lapangan kan capek ya. Capek itu kan menyakiti diri sendiri itu bukan berarti dia ambil golok, bukan ya. Artinya fisik dia tersakiti tanpa dia sadar, tanpa dia inginkan lah, ibaratnya begitu ya Bapak Ibu. Terus selanjutnya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, itu kalau konsekuensi. Selanjutnya kalau hukuman konsep dia yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik, konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar tidak anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Memang kan rata-rata kalau dia terlambat, dia malah lewat pagar belakang kita dia Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia takut dihukum. Tetapi pada saat di konsekuensinya anak belajar untuk memenuhi peraturan. Jadi itu perbedaannya sangat jauh perbedaannya Bu. Jadi memang benar sebenarnya nanti dihapus budaya budaya hukuman ini harus dihapus dengan budaya positif. Selanjutnya yang terakhir ada marah. Kalau hukuman itu dia dapatnya marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Tetapi kalau konsekuensi kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Itu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Dari sini bisa ya dipahami ya Bapak Ibu apa perbedaan itu hukuman dan konsekuensi. Uce juga belajar banyak Bu Bida. Bu Bida juga dulu ya ketemu Uce ya Bu Bida. Jadi banyak belajar dari apa sih ternyata hukuman itu salah. Budaya positif itu ya baiklah asal kita sama-sama mau menciptakannya bersama-sama. Selanjutnya mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, kita nanti akan membahas tentang keyakinan kelas. Apa perbedaan dengan mematuhi peraturan dengan melakukan
bergerak lebih menggerakkan seseorang, dia lebih menggerakkan dari dirinya sendiri. Nah, tetapi dibandingkan dengan mengikuti peraturan-peraturan, kalau mengikuti peraturan-peraturan tetap nanti dia akan merasa tidak nyaman, kan? Kenapa? Karena ada konsekuensinya, begitu kan? Kita nggak bahas sama nih. Kalau dia mengikuti peraturan, berarti dia harus ada konsekuensinya. Tetapi ternyata apa yang lebih efektif? Ternyata kita harus melakukannya dengan membuat keyakinan kelas. Dimulai dari membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu di sini ada yang wali kelas ya Bapak Ibu? Guru atau pelajaran juga boleh buat keyakinan. Nanti saya tunjukkan contoh bagaimana membuat keyakinan kelas. Pada saat kita sudah ada itu, insya Allah hukuman tidak akan terjadi. Kita akan melakukan namanya segitiga restitusi. Selanjutnya Bapak Ibu, ini dia keyakinan kelas. Apa sih itu keyakinan kelas? Bisa dengar dulu ya, Uci bacakan ya kalau misalnya tidak terlihat. Keyakinan kelas itu keyakinan merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan. Di sini Bapak Ibu, pembentukan keyakinan kelas, apa sih tahap-tahapnya? Keyakinan kelas bersifat apa? Bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan nyata. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif. Artinya tujuannya baik, yang pasti kita harus membuat hal-hal yang positif. Keyakinan kelas harusnya dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua anggota kelas. Keyakinan kelas tidaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan itu. Semua anggota kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Nah, nanti sharing di dalam kelas itu apa saja sih yang perlu kita kesepakati bersama dalam kelas itu. Selanjutnya semua anggota kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dan dari waktu-waktu jika keyakinan kelas itu dianggap kurang atau misalnya terlalu berlebihan, boleh disepakati kapan kita ubah kembali nih keyakinan kelas kita ini adanya terlalu berat nih misalnya gitu. Nah, kita cari yang ringan-ringan saja. Nah, oke Bapak Ibu, kita contohkan buat keyakinan kelas ini. Kita sekali kemarin ujian membuat keyakinan kelas. Nah, pada saat kita membuat keyakinan kelas khususnya wali kelas Bapak Ibu, kita harus tahu dulu nilai-nilai kebajikan yang ingin kita jadikan perhatian utama di sekolah. Nah, kita harus buat dulu nilai kebajikannya. Di sini ujian buatkan contoh misalnya. Pertama, beriman bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak. Itu yang kita buatkan nilai kebajikan. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, integritas. Yang keempat, disiplin. Yang kelima, gotong royong. Keenam, ketertiban. Dan ketujuh, tanggung jawab. Selanjutnya, nah di sini nih Bapak Ibu boleh lihat
Jadi setiap memulai pelajaran kita harus berdoa dulu maupun sesudahnya. Yang kedua, budaya literasi sebelum pembelajaran dimulai. Nah, literasi Quran boleh, literasi membaca boleh, gitu ya. Yang ketiga, hadir tepat waktu. Yang keempat, jagalah kebersihan kelas. Yang kelima, jagalah ketertiban kelas. Yang keenam, selesaikan pekerjaanmu tepat waktu, yaitu tugas. Dan juga semua mata pelajaran, bukan hanya satu mata pelajaran saja. Selanjutnya, mengikuti upacara bendera dan ikut memperingati hari-hari besar. Kenapa Puji ambil yang seperti ini, Bu? Karena di sekolah kita masih ada ya, kalau upacara itu masih ada aja yang berkesan. Entah upacara kemerdekaan, entah upacara hari Pancasila, berarti kan kurang menghargai ya dengan negara itu sendiri. Jadi saya buatlah kebijakan yang pada saat dia melanggar, saya bisa panggil dan saya tanyakan keyakinan yang sudah kita buat sudah pas atau belum. Kan sudah tahu nih, misalnya ada keyakinan bahwa harus mengikuti upacara 17 Agustus misalnya. Kok kemarin kamu tidak hadir? Apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Nah, bisa kita sebutkan Bapak Ibu, karena kita buat di kelas kita seperti itu gitu. Itu tadi untuk cara tidak lagi membuat hukuman kepada siswa, tetapi melakukan segitiga restitusi dengan cara membuat keyakinan apa? Kasih satu ya, nggak ya Bapak Ibu sedikit lagi. Nah, ini dia. Boleh nanti kalau misalnya karena bicara bimbingan konseling gitu ya, boleh dipakai untuk kelas yang mau dipakai punya kelas, boleh dipakai keyakinan kelas buci ini boleh dipakai ya. Nah, di sini saya buatkan contoh keyakinan kelas untuk kelas 10. Yaitu tadi berdoa, hadir tepat waktu, menjaga kebersihan, menjaga ketertiban, selesaikan pekerjaan, budayakan literasi, dan terakhir mengikuti upacara. Itu kita buat besar-besar, kita tempel di dinding kelas kita, atau yang lain kelas ditempel di sudut kelas lah, bahwa kita sudah ada keyakinan kelas dan kesepakatannya seperti atas. Kesepakatannya dari wali kelas dan peserta didik. Bu Evi boleh pakai kelas 10 ya Evi. Nah, Bu, nanti Bu Cia printin deh. Bu Cia printin nanti langsung tinggal tempel aja insya Allah ya. Oke. Selanjutnya, kenapa sih Bu Cia perlu adanya keyakinan kelas? Diharapkan semua warga kelas dapat melaksanakannya dan melaksanakan daftar dan nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati bersama. Untuk apa Bu Cia? Untuk bisa melakukan segitiga restitusi, menghindari yang namanya hukuman dan konsekuensi. Bapak Ibu. Oke, di sini kecil ya. Nah, ternyata Bapak Ibu inilah perbedaan kita kalau kita melakukan hukuman atau melakukan konsekuensi atau lagi melakukan restitusi. Di sini Bapak Ibu lihat, ternyata hukuman itu adalah identitas yang gagal. Berarti kita apa ya? Masuk gagal gitu. Kalau kita melakukan hukuman agak bahasanya, tetapi itu yang dijelaskan bahwa pada saat kita melakukan hukuman itu adalah identitas yang gagal. Identitas yang berhasil itu adalah ada dua opsi, konsekuensi atau restitusi. Konsekuensi satu tadi itu dengan apa? Ya dengan mengikuti peraturan yang pastinya. Setelah dia tidak mengikuti peraturan, berarti dia punya konsekuensi. Tapi kalau restitusi, dia lebih dari dirinya sendiri. Motivasi mau berubah itu dari diri sendiri. Dengan apa? Dengan keyakinan kelas atau keyakinan organisasi. Nah di sini ini dari tadi Bucia ngomongin segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu nanti akan dibahas oleh selanjutnya oleh Ibu Rami. Tapi Bucia perlihatkan dulu apa itu segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah suatu pemecahan masalah
dengan tidak menggunakan atau menggunakan kita sebagai penghukum, tapi menggunakan kita, menempatkan kita sebagai manajer. Jadi lebih tepatnya kita bisa memantau, menanyakan apa sih yang diinginkan anak, apa sih penyebab anak itu misalnya terlambat, apa sih penyebab anak itu tidak mengerjakan tugas, ya, apa sih penyebab anak itu tidak main game misalnya, atau main game kenapa sih? Apakah ada memang ada teman gitu kan? Bisa jadi kan dia ada teman kalau dia di rumah, dikurung di rumah nonton game aja gitu. Apa sih dengan cara itu? Nah Bapak Ibu, sedikit saja ya, sedikit saya tambahkan sedikit saja ini biar Bapak Ibu tak penasaran. Sedikit saja, karena ada suasana juga. Ini contoh gampangnya dari Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini contoh gambar melakukan segitiga restitusi. Video cuma suaranya terkendala ya Bapak Ibu. Nah ini Bu Cia sedang menanyakan, kebetulan ini anak kita namanya Ayla itu tidak mengerjakan tugas. Nah saya tanyakan, saya panggil ke ruangan, kenapa tidak mengerjakan tugas? Ternyata dia tidak mengerjakan tugas karena dia teleponan sama temennya sampai jam 11 malam. Akhirnya di sekolah dia mengantuk, tidak mengerjakan tugas. Nah saya tanya, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu jawabnya, karena saya tidak bertanggung jawab. Nah, Bu Cia tambahkan lagi, bukan dari Bu Cia solusinya, apa solusi Ayla untuk memperbaiki kesalahan Ayla? Ternyata pertama Bu, saya minta maaf. Kedua, saya akan mengerjakan tugas ibu, dan yang ketiga saya tidak akan memulainya kembali ibu, dan akan mengikuti akan melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Ternyata memang perlu secara pribadi gitu. Karena ternyata kalau secara pribadi itu lebih efektif, kalau secara umum itu dia membuat malu sama teman-teman gitu. Kalau dia dipanggil secara pribadi, insya Allah dia lebih terbuka, lebih nyaman lagi gitu. Nah, sampai di sini itu yang tadi saya sebutkan segitiga restitusi ya Ibu. Pertama namanya adalah menstabilitas identitas, validasi keyakinan, validasi tindakan. Yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Ingat Bapak Ibu, kita tidak bisa melakukan segitiga restitusi sebelum kita membuat apa? Keyakinan luas gitu. Kita tidak bisa membuat segitiga sebelum kita membuat keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, itu tadi dari saya tentang budaya positif Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa menerimanya dengan baik, bisa bermanfaat bagi kita semua gitu, bisa menambah ilmu khusus saya umumnya, khusus Bapak Ibu yang akan menjadi calon guru penggerak angkatan 12. Selamat datang Ibu Yarni dan kawan-kawan ya. Saya berharap bisa ikut ya. Saya berharap kalau tahun ini cuma saya sama Bu Rami, tahun yang akan datang angkatan 12 itu 4, 5, 6 orang yang bisa ikut CGD. Amin ya Rabbal Alamin. Semangat ya. Oke. Dari penjelasan saya Bapak Ibu, apa ada yang bertanya Bapak Ibu? Boleh. Di sini ada yang juga bisa bertanya. Dapat kesempatan dengan Bapak Ibu
jawab tadi masih bingung antara peraturan dan keyakinan kelas. Nah, kenapa peraturan itu peraturan masih mengimbas pada konsekuensi, tetapi kalau keyakinan kelas dia mengimbas ke segitiga restitusi. Itu perbedaannya. Jadi pada saat sebenarnya identitas berhasil semua ya, Bapak Ibu, identitas berhasil semua. Nah, identitas berhasil semua. Kalau dia peraturan, dia berimbasnya pada konsekuensi. Jadi kalau dia melanggar peraturan, konsekuensinya apa nih? Itu. Tetapi kalau dia keyakinan kelas, dia tidak ada konsekuensi, tetapi dia menanyakan apa sih keyakinan kelas yang tidak sesuai gitu dengan dirinya. Gitu. Contoh misalnya dia telat, sedangkan peraturan sekolah tidak boleh telat ya. Nah konsekuensinya kalau dia telat, sekali lagi misalnya ada peraturan bahwa dia harus dipanggil orang tuanya, itu konsekuensi. Tetapi kalau dia dilakukan dengan keyakinan kelas, kita panggil anaknya, kita ajak ngobrol, terlambat kenapa? Misalnya katanya kena pecah ban gitu. Oke, kena pecah ban. Gimana kena pecah bannya? Misalnya begitu. Terus kenapa kalau lebih pagi kayaknya lebih tepat waktu dia tuh misalnya saya juga agak siangan berangkatnya. Itu lebih apa namanya, lebih dia bisa mengungkapkan apa sih yang dia inginkan. Nah terus ditanya pada saat dia seperti itu, saya siangan juga sih Bu, makanya harusnya kalau saya pagi walaupun tercapai juga keburu kayaknya begitu misalnya bahasanya. Nah pada saat kalau terlambat itu berarti tidak sesuai dengan yang kita buat, dia tuh apa misalnya tanggung jawab. Harusnya saya punya tanggung jawab untuk bisa datang tepat waktu gitu. Jadi pada saat dia udah setelah dia tidak tahu apa yang dia keyakinan kelas, apa yang tidak dia patuhi, dia bukan patuh ya, yang tidak dia laksanakan. Nah sekarang kita tawarkan lagi, ada tahu tuh nggak sesuai kan dengan tanggung jawab keyakinan kelas kita, tanggung jawab apa solusi dari Ananda gitu. Jadi dia lebih tidak kepada konsekuensinya, dia tidak peraturannya, tetapi keyakinan kelas yang dia pertanggungjawabkan. Apa sih kesepakatan kelas yang telah dia sepakati sudah dilanggar sama dia, dan dia mengetahuinya dengan motivasi dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Begitu. Iya. Ini boleh. Misalnya dia ini anak-anak kalau keyakinan kelas aktivitas ini tidak ada lagi ada melanggar, Iya. saling membuli. Kalimatnya itu kan pada keyakinan kelas, supaya dia nggak seperti yang dari kelas. Misalnya apakah bunyinya ini tidak terlambat, yang tidak terlambat masuk kelas. Oh iya, ini yang ujian berat. Ini contoh keyakinan kelas yang ada di ujian berat. Di sini hadir tepat waktu. Jadi, positif. Dia harus mengarah kepada positif karena kegiatan kita. Apa yang dia lakukan nanti bertanggung jawabannya harus positif karena yang dia lakukan. Kenapa kita melakukan segitiga restitusi? Berarti dia melakukan tindakan negatif. Berarti harus kita memberikan hal-hal yang positif. Jadi kita membuat keyakinan kelas itu tadi kan ya. Jadi membuat hal-hal yang positif di sini tadi. Nah, di sini bahasanya keyakinan kelas. Penataan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif. Jadi agar dia merasa, oh kalau saya mengikuti ini berarti saya melanggar keyakinan kelas kami ini kelas gitu. Masih boleh nggak kita ada konsekuensi tadi? Kan keyakinannya hadir tepat waktu. Ya betul. Terus yang kedua ya kalau saya masih dilakukan melanggar,
restitusi. Ternyata dia melakukan lagi gitu ya Bu ya. Jadi kita tidak boleh lagi yang membuat kesepakatan. Kalau melanggar, konsekuensinya dapat sanksinya, nggak boleh ya. Gak boleh karena ini peraturan bukan keyakinan namanya Bu. Kalau dia keyakinan itu tidak ada konsekuensi. Keyakinan tidak ada konsekuensi, tapi peraturan ada konsekuensi. Walaupun dibuat sama-sama ada. Tidak boleh, tidak boleh. Ya, nah misalnya kita lihat bagus nih. Misalnya pertanyaan yang bagus misalnya segitiga restitusi itu kan kita lakukan ya Bapak Ibu ya, dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Ternyata khususnya ini apa lagi misalnya? Kita posisinya nanti akan belajar dan kurang ada namanya 5 posisi kontrol. Ada sebagai pemukul, ada sebagai koma, di situ nanti ada di situ sebagai manajer, ada di situ sebagai pemantau. Nah, di situ nanti kalaupun kan itu paling jadi itu ada urutan-urutan ya Bapak Ibu. Sebagai pemukul, sebagai koma, di sini ada sebagai ketiga sebagai dan keempat sebagai pemantau, yang kelima itu sebagai manajer. Nah, segitiga restitusi itu kemudian itu namanya posisi pengontrol sebagai manajer. Pada saat itu ternyata yang kemudian itu tidak terpenuhi mengulang lagi, kita jangan langsung turun kupu-kupu, turunlah sebagai pemantau. Posisi kontrol kita sebagai pemantau. Bagaimana? Kita pantau lagi. Nah, kalau misalnya berubah, tapi kita masukkan di posisi kita sebagai posisi manajer, yaitu melakukan segitiga restitusi. Gitu. Makanya dia punya urutan-urutan yang di posisi kontrol itu. Nah, nanti dijelaskan oleh Bu Rami, nanti ditambahkan sama Bu Rami karena di bagian itu nanti ada bagian dari itu Rami. Gitu. Ada lagi? Ya sama-sama. Gitu. Gitu. Ada satu lagi. Jadi, nah itu yang kemudiannya. Jadi pada saat segitiga restitusi itu misalnya sudah tidak saya lakukan ujian ternyata masih berulang lagi, berarti kita harus berubah menjadi posisi pengontrol kita bukan sebagai manajer tetapi sebagai pemantau. Untuk kita pantau terus, itu sampai dia bisa seperti itu ya. Ya sama-sama. Oke, bagaimana waktunya Ibu Novi? Oke, teman-teman yang akan bertanya nanti kita ada sesi selanjutnya. Terima kasih atas antusiasme luar biasa untuk kita semua. Terima kasih banyak, terima kasih Bu hebat atas waktu dan kehadirannya hari ini. Mohon maaf apabila saya ada salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman tadi pengibasan saya untuk teman-teman sejawat saya di SMA Negeri 1 Belambangan Umpu tentang modul 1.4 budaya positif, di mana apa yang sudah saya dapatkan di pembelajaran modul 1.4 tentang budaya positif saya paparkan, saya impaskan kepada teman-teman saya untuk bisa diterapkan di sekolah kami tercinta yaitu SMA Negeri 1 Belambangan Umpu. Alhamdulillah teman-teman menerimanya dengan baik, dengan antusias, dengan luar biasa untuk bisa bersemangat menerapkan budaya positif di sekolah kami. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton. Kata-kata hari ini, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.